Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, jadi di video kali ini Joe Castoy akan nge-breakdown episode ketiga dari seri animasi Spider-Man Your Friendly Neighborhood Spider-Man from Marvel Studios Marvel Animation. Jadi sudah 3 episode dan keren banget ya. Episode 4 dan 5 akan menyusul ya guys. Jadi mohon bersabar dan terus pantengin channel Joe Castoy. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Joe Castoy, segera join. Link invite grup spoilernya ada di description box ya guys. Dan akan banyak spoiler tentang Captain America Brave New World juga yang akan rilis hari ini ya gengs. Wow. Oke, langsung aja kita breakdown episode ketiga dari Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Here we go. Jadi episode ketiga kali ini itu melanjutkan episode kedua kemarin, di mana Mr. Norman Osborn atau owner dari Oscorp Corporation itu telah mengetahui identitas Peter Parker sesungguhnya yang seorang Spider-Man dan beraksi sebagai vigilante. Bahkan Peter pun menjadi sangat murung dan menceritakan hal tersebut kepada Nico Minoru sebagai sahabat yang ia percaya. Jadi di sini yang sudah mengetahui identitas dari Peter Parker adalah Norman serta Nico Minoru ya teman-teman. Terlihat seolah-olah di sini Nico Minoru itu membaca pikirannya Peter Parker, langsung mengalihkan kalimatnya ya, berkata bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Tapi si Peter nggak sadar. Maybe aja Nico Minoru sudah bisa mengendalikan kekuatan sihirnya, tapi memang masih terbatas dan ia sembunyikan. Nico Minoru di sini diceritakan tinggal di sebuah panti asuhan. Jadi dia ini tidak ada ibunya Tina Minoru yang harusnya menjadi ibu biologis dari Nico. Nah ini juga belum tahu bagaimana ceritanya tentang versi Nico Minoru di semesta ini. Tetapi bukan berarti Nico Minoru tidak tahu orang tuanya ya, karena terlihat ia memiliki foto kedua orang tuanya di dalam kamarnya tersebut. Nico pun mengajak Peter Parker untuk refreshing malam itu, menonton sebuah Kung Fu Panda maraton di sebuah teater. Tetapi Peter Parker tidak bisa karena malam itu ia harus pergi dinner atau makan malam bersama Mr. Osborn, karena Norman Osborn hendak mengulik si Peter lebih dalam lagi ya guys. Nico pun mohon pamit karena ia harus membersihkan dapur, dan Peter pun melanjutkan perjalanannya untuk dinner dengan Mr. Norman Osborn di sebuah restoran fancy terkenal dan mahal mewah bernama Eden. Nah untuk kalian yang nggak tahu, Eden ini adalah Easter egg dari sebuah nama atau wilayah tempat para mutant X-Men ya. Di film Logan yang memperkenalkan Laura Kinney, Eden ini merupakan tujuan dari para mutant untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri agar aman ya. Eden merupakan wilayah seperti surganya para mutant, tempat mereka bisa aman dan berkumpul gitu guys. Terlihat di sini Peter pun bertemu dengan Norman Osborn, di mana Peter disuruh untuk memilih sebuah menu makanan, terserah apapun yang ia inginkan. Melihat daftar harga yang mahal, Peter pun sungkan, tetapi Norman Osborn menyuruh Peter untuk tetap memesan dan santai saja. Akhirnya tanpa pikir panjang, Peter pun memilih banyak makanan ya. Ia makan sangat banyak sekali, mumpung ditraktir. Setelah selesai Peter Parker menyantap santapan yang mewah tersebut, akhirnya dimulailah inti pembicaraan mereka. Peter pun masih tetap mengelak kepada Norman Osborn bahwa dia bukanlah Spider-Man, dan mungkin saja CCTV itu adalah manipulasi. Tetapi Norman Osborn meyakinkan Peter bahwa CCTV itu hanya dia yang bisa mengakses, dan itu memang khusus monitor yang ia pantau sendiri, sehingga tidak ada manipulasi. Peter pun tidak bisa berkata ataupun mengelak lagi ya, dan akhirnya ia mengakui dan membuka jati dirinya, rahasianya kepada Norman Osborn, bahwa selama ini Peter Parker lah seorang Spider-Man dan vigilante. Peter Parker memohon kepada Norman Osborn untuk tidak memberitahukan kepada Bibi May, karena Bibi May pasti akan sangat freaking out atau panikan gitu ya teman-teman. Dan sudah banyak beban pikirannya si Bibi May ini. Norman Osborn pun terlihat senang karena ia mengetahui identitas asli Spider-Man. Ia lakukan hal ini adalah ketika ia mengetahui anaknya Harry Osborn itu diselamatkan oleh Spider-Man. Akhirnya ia memulai risetnya untuk menemukan siapa Spider-Man sesungguhnya, atau rekannya siapa nih Spider-Man. Nah ketemulah dia sebuah cara di mana peralatan Spider-Man ini harusnya dibuat oleh orang yang jenius dan bukan dari lingkup perusahaannya. Clue dan juga petunjuknya adalah anak-anak jenius di SMA-SMA pastinya. Dan akhirnya ketemulah ia beberapa orang yang ia kumpulkan dengan program magang, yang dimana sebenarnya itu untuk mengetahui siapakah dari mereka semua yang terafiliasi dengan Spider-Man atau Spider-Man itu sendiri. Dan tanpa banyak harus bekerja keras, Norman Osborn langsung tahu ya di hari pertama bahwa Spider-Man itu adalah Peter Parker.
Jadi memang sudah direncanakan oleh si Norman Osborn. Norman juga menunjukkan CCTV, rekaman penyelamatan, dan aksi heroik Peter Parker sebagai Spider-Man yang ia kumpulkan. Berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Peter Parker itu adalah kebaikan karena ia menolong orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Saking excitednya Norman Osborn, ia langsung menawarkan apa yang dibutuhkan oleh Peter Parker. Upgrade dari kostumnya, lensa spidernya, atau mesin web shooternya. Pokoknya apapun akan difasilitasi teknologi canggih oleh Norman kepada Peter Parker sebagai Spider-Man. Namun di sini Peter menolak, teman-teman. Ia tidak ingin menyusahkan Norman Osborn ataupun terafiliasi dengan Oscorp, perusahaan manapun, karena ia tahu apa yang ia lakukan ini memiliki resiko yang sangat besar untuk membuat orang lain terluka atau orang-orang di sekelilingnya itu dalam bahaya, karena kan ia selalu mengejar kriminal gitu ya, teman-teman. Norman pun terus meyakinkan Peter Parker bahwa ia pasti bisa menjaga diri. Namun Peter tetap menolak ya. Bahkan ia hendak mundur dalam program magang di Oscorp dan memberikan badge atau lanyard ID-nya tersebut kepada Norman Osborn. Akhirnya Norman pun menerima keputusan Peter, tetapi ia ingin berterima kasih kepada Peter telah menyelamatkan anaknya Harry Osborn dan memberikannya cek $1.000, guys. Gila sih, $1.000. Peter pun tidak ingin menerimanya, tetapi pada akhirnya ia tetap menerima cek tersebut, guys, tetapi dengan hati yang tidak enakan. Kemudian next terlihat di sini ini sepasang kekasih yang laki-laki bernama James itu seperti sedang melakukan transaksi ilegal, teman-teman. Mereka berusaha untuk menaruh sebuah tas berisi ribuan dolar. Mereka berusaha untuk menaruh satu buah kantong tas yang berisi uang ribuan dolar ke sebuah tempat sampah untuk melakukan transaksi. Sebagai gantinya, mereka seperti mendapatkan sebuah teknologi gitu ya. Dan kelihatan di sini ada logo angka 8 lagi ya, guys. Peter pun akhirnya sampai ke rumah apartemennya dan melihat Aunt May, Bibi May-nya yang masih beres-beres terkait beberapa barang yang katanya hendak dijual untuk nambah-nambah uang dapur ya, guys. Di sini juga terlihat bagaimana Bibi May masih teringat dengan barang-barangnya Uncle Ben. Uncle Ben yang juga hobi main bowling ya, guys. Semua hal ini dilakukan oleh Bibi May agar ia bisa terlepas dari bayang-bayang Uncle Ben dan dari barang-barangnya juga ya. Sehingga semoga saja dari uang-uang penjualan barang-barang second hand tersebut bisa sedikit membantu keuangan mereka. Di sini Peter Parker terlihat beruntung karena ia baru saja mendapatkan uang dari Norman Osborn. Terlebih lagi Aunt May, Bibi May-nya juga kesulitan dalam keuangan. Kelihatan di meja banyak banget ya tagihan bulanan dari Bibi May dan juga Peter ini yang belum bisa diselesaikan transaksinya. Esok hari di SMA Bales, akhirnya Peter bertemu dengan Nico Minoru. Peter menceritakan hasil dari dinner kemarin dengan Norman Osborn bahwa ia akan berhenti dari program magang di Oscorp Corporation. Membuat Nico Minoru pun terkejut karena bisa-bisanya Peter Parker membuang kesempatan magang di tempat yang banyak uang seperti Oscorp. Tetapi di sini Nico juga menyarankan kalau memang ia tidak suka lagi di Oscorp, sah-sah saja dia untuk keluar karena nggak mungkin dia tetap bertahan di situ agar mendapatkan tambahan uang membantu Bibi May. Mereka pun segera makan siang ya, guys, di mana ada Lonnie juga di sana dan Pearl. Lonnie di sini berusaha untuk mentraktir Peter Parker dan berkata bahwa proyek mereka laboratorium bersama Bapak Taylor mendapatkan nilai A+ dan sukses besar gitu ya, membuat si Lonnie di sini sangat senang. Lonnie pun mentraktir makanan Peter Parker, tetapi ternyata uangnya nggak cukup ya, guys, dan akhirnya ia hanya beli apel aja siang itu. Mereka hendak makan nih, sampai akhirnya ada telepon urgent dari keluarga Lonnie, di mana ia harus pulang sesegera mungkin. Lonnie pun meminta Pearl untuk mengantarkannya, teman-teman. Dan akhirnya tinggal Nico Minoru dan Peter Parker saja. Dari percakapan mereka juga diketahui bahwa Pearl itu sedang memecahkan 30 rekor lomba renangnya. Kita tahu bahwa Pearl ini di komik memiliki kekuatan, yaitu mengendalikan kekuatan laut dan perairan waves, karena dia merupakan Pearl pangan. Pearl pun mengendarai mobilnya dan mengantar Lonnie ke rumahnya, teman-teman. Di sini Pearl sudah senang banget untuk bertemu dengan keluarga Lonnie, tapi Lonnie berkata ini bukan waktu yang tepat. Sesampai di sana sudah banyak
mobil polisi dan terungkap bahwa adiknya si Lonnie, Andre tersebut, tertangkap menjadi seorang gangster gitu ya teman-teman. Dan ini adalah tindakan ilegal karena ia di bawah 17 tahun. Ayahnya Lonnie sedang diinterogasi polisi, ibunya pun menangis terus-menerus, dan Lonnie berusaha untuk bertemu adiknya dan memberikan sebuah pelajaran kepada adiknya Andre, tetapi dia ternyata kabur dari jendela guys. Segera Lonnie pun mencari adiknya tersebut ke tempat gangster. Di tempat lain, Peter Parker sedang memotret footage dan pemandangan gitu menggunakan kameranya Uncle Ben. Jadi di semesta ini, Uncle Ben yang doyan foto. Melihat foto-foto masa kecilnya bersama dengan Bibi May merayakan ulang tahun Uncle Ben, ia pun terkejut mendengar sirine suara ambulan banyak banget menuju ke sebuah toko perhiasan berlian di Levington Avenue. Sesampai di sana ternyata dua orang dari sejoli laki-laki dan perempuan itu sudah mendapatkan high-tech teknologi yang sangat canggih untuk merampok. Peter pun akhirnya sampai di tempat TKP dan menghentikan dari dua sejoli ini yang melakukan tindak kriminal. Yang laki-laki itu bisa mengeluarkan kekuatan speedster atau berlari dengan sangat cepat menggunakan mesin teknologi boot canggih yang bisa membuatnya berlari dengan sangat cepat. Sedangkan yang perempuan itu teknologinya bisa mengeluarkan sebuah pedang cyber yang sangat kuat ya. Bahkan jaring laba-laba sintetik Peter Parker itu bisa dihancurkan oleh perempuan ini ya teman-teman. Terjadi pertarungan antara mereka berdua melawan Peter Parker. Peter pun kewalahan karena laki-laki tersebut bisa speedster berlari sangat cepat ya guys. Susah ditangkap dengan menggunakan mata. Harus dengan spider sense harusnya. Tetapi di sini belum bangkit spider sense Peter. Peter pun di sini kewalahan untuk mengalahkan dua sejoli ini karena mereka saling bekerja sama untuk menghancurkan Peter Parker. Dan yang paling susah Peter lakukan hentikan adalah villain speedster tersebut yang bisa berlari dengan sangat cepat dan membuat sebuah tornado berwarna hijau gitu ya guys, sembari yang si perempuan menyerang Peter. Mereka membuat sebuah jebakan di mana Peter akan menolong orang-orang. Di sanalah sang speedster menendang Peter dan hal ini berhasil dan sukses. Peter pun akhirnya tumbang ya guys. Scene pun beralih kepada Lonnie Lincoln yang akhirnya sudah menemukan adiknya di sebuah markas para gangster. Di sini ketika Andre hendak dibawa Lincoln pulang, ia pun dihentikan oleh pemimpin dari gangster ini dan akhirnya terjadi trade atau pertukaran antar anggota geng, di mana Lonnie akan menggantikan Andre sebagai anggota geng di sini sehingga adiknya tersebut bisa selamat dan pulang ke rumah. Ini agak aneh banget ya guys. Peter pun yang tadi tumbang tersadar kembali berusaha untuk menyerang dua sejoli tersebut, namun gagal. Ia terkena serangan lagi dan tumbang kembali. Di tumbang yang kedua, ia pun terkejut ada orang yang berbicara kepadanya. Ternyata itu adalah Mr. Norman Osborn yang berbicara dengan Peter Parker melalui satelit Oscorp, berusaha untuk mengidentifikasi dan membantu Peter Parker bagaimana cara mengalahkan dua orang tersebut. Dan akhirnya di sini Peter mengikuti arahan dari Norman Osborn dan aba-aba yang diberikan Norman. Jadi ini seperti man behind the table gitu ya. Untuk para superhero, mereka bekerja sama, taktik diciptakan untuk mengalahkan para musuh. Dan ternyata hal ini sukses guys. Peter pun berhasil melumpuhkan dua sejoli itu. Dengan pengalamannya sebagai vigilante, ia bisa mengalahkan si speedster dengan menggunakan jaringnya sehingga speedster tersebut tidak bisa mengendalikan kekuatan berlari cepatnya dan boot berteknologi tingginya. Peter pun mengikat badannya bersama dengan si perempuan agar mereka pun terbatas pergerakannya untuk menyerang Peter, dan hal ini berhasil. Mereka pun tumbang. Semuanya juga berkat arahannya daripada Norman Osborn. Norman pun mengetahui muncul lagi dari mesin-mesin teknologi ini sebuah simbol yang sama, simbol 8 gitu. Dan ini kembar simbolnya dengan beberapa kasus villain yang lain. Peter pun datang langsung ke ruangan Norman Osborn dan mengejutkannya, berterima kasih dan menerima bantuan Norman Osborn yang ingin bekerja sama dengan Spider-Man Peter Parker untuk mengalahkan orang-orang. Lonnie pun terlihat sudah diterima jadi gangster di sini teman-teman ya. Dan akhirnya episode ini pun berakhir. Ini episodenya seru banget, apalagi ketika Peter berusaha menghentikan dua sejoli gila itu ya guys. Oke, langsung aja kita nanti breakdown episode keempat lanjutannya ya. Terus pantengin channel Jokastoy, komen di kolom komentar kalau ada yang ingin kalian tanyakan. Thank you for watching my videos, dan jangan lupa like and subscribe. Bye bye.